mau menuju 7.000 ya. Jadi ada pengusutan, ada orang baru tanda tangan bersidik jari di ijazah ya. Oh, Pakai cincin blue sapphire dari Sri Lanka nih ya, dengan nilai kurang lebih beratnya 13 karat. kok bisa tahu ya? Percaya itu orang nggak Blue bisa tebus sapphire. ijazah? Cincin blue sapphire. Percaya nggak kalian? Kalau orang itu nggak bisa tebus ijazah. Tapi cincinnya 13 karat kurang lebih pakai blue sapphire dari negara Sri Lanka. Kok bisa tahu ya? Banyak kan drakor, bener kata Bapak Jokowi. Guys, Widya ini kok bisa tahu ya cincin Peggy yaitu blue sapphire daripada apa namanya Sri Lanka ya. Aku penasaran nih guys, gimana sih, apa sih, berapa sih harganya cincin blue sapphire daripada Sri Lanka ini? Coba kita cek dulu ya guys. Blue sapphire. Oh sorry. Cincin blue sapphire Sri Lanka, berapa harganya? Kita cek ya guys. Aku pun nggak tahu ini daftar harga batu sapir Sri Lanka terbaru. Oke, mana nih? Oke, 2024. Kita cek dulu di sini. Benarkah ini blue sapphire dari Sri Lanka? Blue sapphire Sri Lanka 1.350.000, 1,5 juta lah ya harganya. Ini harganya guys, kalian bisa lihat harga dari blue sapphire. Oke, 1.315. Oh iya, oh berarti benar ya, ada cincin yang namanya blue sapphire dari Sri Lanka. Dan harganya juga 1.315 ya guys. Waduh. Widya ini tahu aja ya kan. Tapi nggak mahal-mahal amat ya kan guys. Oke, biasa-biasa aja lah ya kan. Ya kayak gini lah ya cincin yang dipakai tadi ya. Kayak gimana ya? Kayak gini lah ya kan. Ya, kayak ya kurang lebih seperti inilah cincinnya. Sebentar. Loading lambat. Oh ini ya. Ya 1.3 guys. Harganya 1.3. Ya guys, tapi yang anehnya ya katanya berkarat-karat ya blue sapphire itu, tapi setelah kita cek baru harga 1.300.000, 1,5 juta ya kan. Dan memang Widya ini memang tahu aja ya kan. Tapi ya tidak terlalu mahal lah menurut saya, biasa-biasa aja ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Peggy dan bapaknya, bahwa Peggy ini anak mantan Bupati Cirebon. Memang bener orang sini, sekolahnya di sini, dan hari ini diantar dengan Pak Deddy Mulyadi mengambil ijazah Peggy Setiawan dari SMK Al Hasimiyah. Ijazahnya masih ada di sini karena belum diambil saja. Oh, semua ini gurunya ijazahnya ada, ya. kepala sekolahnya ada, bersaksi bahwa Peggy murid di sini. Di sini memang Peggy anak SMK Al Hasimiyah. Jadi orang sini, bukan orang Cirebon, apalagi anak mantan bupati. Tapi bapaknya nanti kalau jadi bupati ditakdirkan, amin ya Allah. Amin. Nah, jadi guys, kalau kita udah lihat yang seperti ini, apakah kita harus mencurigai siapa namanya? Peggy anak Bang Cecep lagi? Ya, kalau menurut saya sih, kalau benar-benar bukan ya, kita sebagai netizen jangan gimana ya? Jangan terlalu membuli, ataupun kita harus cari fakta-fakta sebenarnya baru kita ambil kesimpulan ya kan. Kasihan juga lah kalau benar-benar mereka atau anak apa Peggy ini anak Bang Cecep ya kan, kasihan juga. Tetapi memang ya kita akui juga ya, karena Peggy ini banyak gimana ya, bohongnya juga. Waktu itu katanya nggak punya motor, nggak punya HP ya kan, tetapi punya semuanya ya kan. Maksudnya nggak pernah ke Cirebon,
Tapi kalau kita lihat dari bukti ini ya kita yakini juga ini anak Bang Cecep ya kan, gurunya pun ada ya kan. Misteri kematian Vina, kenapa Rocky Gerung tidak bersuara padahal ini berkaitan dengan kekuasaan. Hotman Paris sindir keras sosok Rocky Gerung. Bang Hotman sebut, kenapa kau Rocky di kasus Vina Cirebon ini kamu tidak mau angkat bicara? Iya juga ya kan. Kamu hanya sibuk mengkritik presiden. Pandangan Bang Hotman kenapa perlunya sosok Rocky Gerung ini bersuara tidak dipungkiri karena Rocky Gerung adalah seorang komentator politik, filsuf, akademikus, dan intelektual publik Indonesia, yang dimana suaranya cukup didengar di tanah air. Namun kenapa ia bungkam juga masih misteri. Padahal kasus Vina ini sudah dilihat oleh dunia. Wajar dan pantas jika sosok Rocky Gerung ikut angkat bicara. Atau ada yang disembunyikan dari sosok Rocky Gerung dari kasus Vina Cirebon ini ya. Hotman Paris sindir keras sosok Rocky Gerung. Bang Hotman sebut, kenapa kau Rocky di kasus Vina Cirebon ini kamu tidak mau angkat bicara? Kamu hanya sibuk mengkritik presiden. Ya benar juga ya kan, Rocky Gerung kok bungkam yang nggak mau berbicara ya. Padahal ini kasus sudah disoroti para netizen seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri juga ya kan. Tapi Rocky Gerung fokus mengkritik pemerintah saja ya, yang seperti ini tidak angkat bicara ya kan. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya, yaitu Bang Otto dan Kang Deddy di sini bertemu membicarakan soal ya saksi-saksi yang mengubah kesaksiannya sekarang ya, tidak seperti tahun 2016 silam. Oke, 1, 2, 3 mulai. Saya tuh ya jujur aja, ketepanggilan aja. Saya ngebayangin loh Pak, orang sampai hari ini kan boleh dong kalau saya punya pemahaman, punya pendapat, punya pengalaman yang saya temukan mereka itu tidak bersalah, terus harus menjalani pidana penjara seumur hidup. Mereka sudah, ibunya sekarang ada yang cuci darah, ada rumahnya sudah dijual, dan mereka itu dipanggil ke Polda untuk jadi saksi aja, nyari ongkosnya susah. Nah, sehingga saya membawa ke sini itu, saya juga lihat Bapak, kenapa sih Pak Bapak selalu tertarik pada orang yang susah? Kan tidak menarik orang susah itu untuk dibantu. Tapi justru orang susah itulah yang harus dibantu. Kalau orang-orang yang nggak susah, sudah banyak alat-alat dia untuk bisa hidup sendiri tanpa bantuan. Dan begini ya, memang kita waktu sekolah ya, kita sudah diajarkan prinsip-prinsip seperti itu. Apalagi satu hal ya, bukan hanya soal orang susah. Kalau orang susah dia bersalah ya tetap aja dia salah ya kan. Tetapi pameo yang selama ini ditanamkan kepada kami waktu mahasiswa, ini memang selama ini sudah mulai hilang. Pameo-nya mengatakan begini, lebih bagus membebaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ya benar. Ini terus terang aja diajarkan kepada semua calon-calon sarjana hukum, baik hakim, jaksa, polisi, diajarkan itu. Tapi di mana itu pameo itu sekarang? Nggak ada. Oh iya. Para hakim pun sekarang itu tidak lagi mempertimbangkan itu dengan sangat. Jaksa, polisi juga dianggap manusia itu benda, tidak bernyawa, tidak berjiwa. Sehingga penghargaan terhadap hak asasi manusia, penghargaan terhadap kemerdekaan seseorang itu betul-betul sangat rendah. Sangat rendah sekali. Nah, beruntung ada Kang Deddy seperti ini memberikan semangat kepada kita juga. Saya pikir saya harus menyerukan kepada seluruh advokat Indonesia, dan termasuk pada hakim-hakim juga, para polisi, para jaksa. Marilah, waktunya kita berbuat baik. Berbuat baik aja kita belum tentu dapat surga, apalagi berbuat tidak baik. Jadi kami terus terang aja, waktu saya juga menangani kasusnya Jessica Wongso, saya mengalami hal yang sama. Selalu saya katakan saya punya hutang profesi, yaitu belum bisa menolong secara tuntas kasusnya cyanida Jessica Wongso. Nah, kalau ini nanti terjadi lagi, ya, walaupun sekarang ini kami sudah terciptakan untuk PK-nya Jessica,
Tapi kalau ini memang betul-betul seperti ini kasusnya, yang kami lihat juga seperti itu, tapi kan kita harus melihat dengan jelas secara bukti-buktinya. Maka terus terang aja saya katakan bahwa kami sudah sepakat bahwa Peradi akan memberikan bantuan hukum bila mana dibutuhkan dan diminta tanpa biaya apapun. Ya, tadi malam saya baca, saya nonton tuh videonya Kang Deddy bersama istri saya. Malam sekali saya nonton. Ya, sampai Kang Deddy begitu nangis ya. Istri saya juga sampai begitu, wah, dia bilang ternyata begitu ya katanya. Sampai dia bilang kalau begitu Pak, kalau mereka minta datang jangan kau tinggalkan. Sampai begitu, jangan tinggalkan, bela itu. Wow, luar biasa ya Pak Oto ya, jiwa peduliannya kepada orang miskin yang terkena kasus itu sangat luar biasa ya kan, mau membantu. Sampai istrinya pun hampir menangis melihat konten-kontennya Bang Deddy ya kan, karena ya pengakuan-pengakuan daripada mereka yang orang susah ya kan, ini harus tindak lanjuti ya kan, ataupun harus dibela lah, kurang lebih seperti itu. Ya guys, ya itulah daripada Oto ya, pernyataan daripada Oto yang bisa dibilang sedih ya, ketika melihat orang-orang susah ya tidak dapat keadilan ya kan. Jadi di situ Bang Oto menceritakan kalau dia dengan istrinya melihat ataupun menonton kontennya Bang Deddy, dan di situ istrinya hampir menangis juga melihat orang-orang susah yang tidak dapat keadilan. Dan ya istrinya Bang Oto mengatakan ya kalau jangan dilepas, harus dibela ya, orang-orang ini harus dibela. Nah, jadi semoga ya kan, semoga dengan turunnya Pak Oto ya kan dalam kasus ini ya kan, ataupun jadi kuasa hukum daripada saksi-saksi ini ya kan, semoga semuanya jadi terang benderang. Yang salah tetap salah, harus dihukum. Jika tidak bersalah maka harus dibebaskan. Dan oke guys, sekian, terima kasih. Apa pendapat Anda? Silahkan berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.